Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini aku napak tilas di Candi Songo, Bandungan, Semarang. Dan seperti yang terlihat, kabut udah mulai turun. Dan di sini aku bukan mau membahas candinya, tapi istimewanya di sini aku nanti tidak sendirian, akan ditemani salah satu bintang tamu yang spesial. Nah, siapa itu? Mari kita samperin. Ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Selamat sore Mas Nono. Mbak Intan, apa Mas. kabar? Ganggu nih barusan. Saya izin duduk sini ya Mas. Monggo Mbak Intan. Nah, ini tadi sahabat Jurnal Intan Indigo yang aku sebutin tadi di opening, kalau aku nggak sendirian saat ini, ditemani oleh Mas RB Sentanu yang lebih akrab dipanggil dengan Mas Nono. Betul ya Mas? Ya, Mbak Intan. Mas Nono ini mungkin sahabat Jurnal Intan Indigo masih ada yang belum kenal. Tak kenal maka tak sayang, Mas. Oke, kenalan dulu dong. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Nono, profilnya ke sahabat Jurnal Intan Indigo. Oke. So, terima kasih Mbak Intan dan sahabat Jurnal Indigo. Perkenalkan, nama saya RB Sentanu atau dipanggil Nunu ya, Mas Nunu atau Kang Nunu biasa. Saya mungkin kalau dikenal ya sebagai penulis buku Quantum Ikhlas yang saya tulis di tahun 2007, dan kemudian saya mendirikan Kata Hati Institute, dan kemudian sejak itu saya melakukan atau perjalanan sepanjang ini untuk menyebarkan nilai-nilai keikhlasan dan kesadaran Indonesia terutama. Mungkin sekitar itu Mbak profilnya. Iya, makasih Mas Nono. Nah, kita kan pertama kali ketemu tepat di tempat ini juga ya Mas. Kita bareng persis jalan naik ke Candi Songo ya Mas. Ya, ke Candi Songo. Ini, iya, dan kita kedua kali bertemu di sini untuk ngobrol lebih dekat lagi. Dan Mas Nono sekarang kegiatannya lagi sibuk ngapain nih Mas? Ini kebetulan di sini kita ketemu karena ada dengan kawan-kawan dari Sekretariat Kabinet dan juga teman-teman dari yang lain datang ke sini untuk membahas. Kebetulan hari ini, atau bukan hari ini, udah mungkin ini hari kelima ya. Acaranya itu 6 hari 5 malam, itu temanya spiritual manifestation. Kita membahas tentang hal-hal itu. Jadi dari hotel dan seterusnya, dan sekarang kita pindah settingannya ke Candi Songo, ke tempat yang indah ini. Lebih mendekat dengan alam ya Mas? Lebih mendekat dengan alam, dengan budaya yang ada di sekitar sini. Dan kita bisa lebih merasakan langsung ya apa yang kita bicarakan kalau dibanding dengan di kelas. Jadi kelasnya kita pindah ke alam lah. Oh iya, itu biasanya kegiatannya ngapain aja tuh Mas? Eksplorasi kesadaran, pemahaman-pemahaman. Jadi kita bahas tentang spiritual awareness, kita bahas tentang spiritual intelligence, dan kemudian spiritual guidance juga, dan terakhir spiritual transformation ya. Jadi terkait dengan kesadaran jati diri kita, karena sekarang memang kayaknya sudah harus ke situ kita dan kita munculkan, kita cerdaskanlah diri kita tentang hal-hal seputar itu gitu maksudnya. Menarik semua itu Mas poin-poinnya ya. Iya. Spiritual, dan itu sepertinya banyak dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang mungkin ya Mas.
Mungkin saya harus nanya ke Mbak Intan malah itu. Malah kebalik ya. Kita saling bertanya nggak apa-apa Mas. Nggak harus saya yang bertanya, tapi Mas Nunung monggo boleh bertanya. Tapi ngomong-ngomong kita udah di Candi Songo, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ke candi ya Mas. Oh gitu. Mungkin gimana kalau kita ngobrolnya lebih dekat dengan candi? Lebih keren kayaknya tuh. Ya, boleh. Yuk, monggo Ya, Mas. kita ke sana ya. Ya. Siap. Punya Mas. Ye. Candi 1, ya di Gedong Songo Candi 1 kan di sini. Di sini ada namanya Gedong Songo, tapi kalau nggak salah kalau kita keliling nanti kan yang sisa 5 ya. Iya. Candi 5. Yang terlihat. Yang terlihat ada 5. Iya. Ya waktu itu aku juga pernah naik Mas sampai yang Candi 5 itu, tapi pernah ada di konten Book of Nena juga. Itu kita membahas tentang di Candi 3 dan Candi 5. Di Candi 3 itu sekilas boleh aku cerita? Ya, nah boleh tuh. Ada apa tuh di situ? Di Candi 3 itu aku ketemunya dengan beliaunya yang sepuh, perempuan atau setri ya, bahasa Jawanya kan setri ya Mas. Itu perempuan, terus ininya tinggi Mas. Di bagian kepalanya ini entah dia rambut atau mahkota, kurang begitu jelas, tapi sepertinya rambut tinggi gitu, bertumpuk, terus ininya panjang digerai gitu Mas. Dengan putih-putih, kain putih yang hanya sederhana kain putih saja, nggak mau bentuk gaun atau apa, kan kadang ketemunya ada yang pakai gaun atau kebaya gitu. Kalau ini nggak sederhana Mas. Kalau dari gambarannya kayak apa ya, kayak resi, kayak bukan ini ya, kayak baju ngajar atau bukan baju kebesaran, tapi baju baju guru besar kali kalau saya lihatnya tuh gambarnya kayaknya. Oh nyamber ya Mas. Nyamber. Jadi kayak yang sederhana kain-kain gitu, memang kayak saat itu memang beliaunya lagi berbincang dengan banyak orang di depannya. Dan itu perempuan semua yang menghadap ke beliaunya. Di Candi 3 itu? Candi 3. Interesting. Jadi seperti apa, punya pengajian sendirilah gitu ya, lagi mengkaji sesuatu. Beliaunya perempuan dan ini audiensnya juga perempuan, cewek ya. Nah beda lagi di Candi 5 Mas. Candi 5 itu kalau aku ketemunya kakung, laki-laki. Dan begitu juga yang di depannya juga laki-laki menghadap ke arah candi. Pakaiannya gimana? Itu hanya pakai kain, jadi kain yang cuman bawahan doang gitu Mas. Atasannya nggak memakai apapun, nggak pakai baju. Di tempat dingin kayak gini kebayang juga ya. Iya, itu seperti mungkin kayak bisa dibilang residu memori dan residu energi dari zaman dulu. Iya. Wow, itu kalau saya, ini kebetulan kita kan tadi di Wanaprastha tuh. Nah, Wanaprastha itu kalau masuknya penjelasannya itu catur asrama namanya. Nah, ada 4 asrama ya. Asrama itu bukan kampus atau bukan sekolahan seperti sekarang sih pengertiannya. Asrama itu seperti pembagian kelas, bukan kelas juga sih, tapi tahapan lah. Tahapan kehidupan seorang. Nah, namanya itu asrama itu namanya Wanaprastha. Asrama yang pertama itu Brahmacari, untuk sampai 27 tahun kalau nggak salah kan. Itu untuk anak muda belajar sekolah kalau zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu nggak tahu gimana sekolahnya, tahapannya itu. Lalu Grahastha, masuk asrama Grahastha, dia belajar hidup lewat keluarga, membina keluarga sampai 40-an, 50-an. Nanti masuk ke Wanaprastha. Jadi tempat ini kalau 3 yang tadi kita coba ini kan, itu namanya tempat orang yang sudah mapan gitu, mulai belajar meninggalkan kehidupan, meninggalkan hawa nafsu gitu. Ini asramnya di sini tuh itu. Mungkin cocok sama relate ya Mas. Yang tadi gambar-gambar itu.
Nah, itu seperti itu. Nah iya. Sebelum nanti lanjutannya namanya tahapannya biksuka. Kalau biksuka mungkin udah menyepi lah zaman dulu ya. Udah matang lah ya Mas. Kan yang saya tahu Mas Nono itu juga punya buku ya Mas, dan nggak hanya satu. Sepertinya bestsellernya Quantum Ikhlas ya Mas kalau nggak salah. Nah itu mungkin apakah ini atau beda? Iya, ini dia bukunya. Oh iya. Bukunya Quantum Ikhlas. Jadi The Power of Positive Feeling. The Power of Positive Nah Feeling. ini isinya apa nih Mas? Mungkin sahabat jurnal Intan Indigo belum punya buku. Kalau kuantum itu mewakili kalimat atau kata science gitu. Kalau ikhlas itu mewakili kata spiritual. Jadi ini sebenarnya spiritual science bahasanya. Cuma kita karena di sini kita di Indonesia kan kita Muslim semua, so nilai spiritual itu kita carinya ada di keikhlasan. Kalau kita ikhlas itu kita bisa masuk ke fenomena kuantum lah, ya, kuantum fisika dan lain sebagainya. So ini buku tentang bertemunya sains sama spiritualitas. Oh iya, dikombin ya Mas ya. Ya, penjelasannya. Dan ini yang bisa membaca ini apakah hanya anak muda atau? Saya dulu waktu nulis juga cuma karena pengen gitu aja, nggak tahu akan apa responnya. Tapi kemudian sambutannya cukup luar biasa. Sampai sekarang saya belum hitung lagi, tapi mungkin sudah hampir ke 1 juta kopi dia. Iya. Dan kita nggak promosi apa, tapi memang peminatnya makin hari makin banyak. Dan kemudian sampai sekarang masih terus dicetak ulang. Nah ini kan unik ya Mas, sains dengan spiritual bisa dikombinasi, bisa dimix dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat atau pembaca itu tertarik, berminat untuk membaca buku ini, penasaran gitu. Itu inspirasinya dari mana tuh Mas? Inspirasinya dari sini. Dari tempat ya, dari tempat ini ya, iya, Mas? dari tempat-tempat seperti ini yang kita punya di Indonesia, Borobudur yang mencengangkan dunia, dan kita dibicara ada Atlantis dan lain sebagainya yang semakin terbuka sekarang. Waktu dulu kan saya hidup di zaman yang waktu saya mudanya belum seperti sekarang, belum seterbuka sekarang. Jadi saya mikir apa yang bisa saya dorong, saya berikan supaya percakapan narasi itu mulai bergeser. Karena kalau dulu spiritual itu dianggap belum seperti apa gitu ya. Saya pengen dia didudukan di tempatnya. Istilah spiritual, karena bangsa kita tuh bangsa spiritual sebenarnya kan, dan kekuatan spiritual itu luar biasa ada di badan kita, di DNA kita, dengan bentuk-bentuk peninggalan seperti ini, Borobudur dan semuanya. Kita kayaknya perlu tahu gitu, apa sih hebatnya gitu kan, dan kenapa bisa hebat. Nah, karena ternyata ketika kita masuk ke nilai spiritual, ketuhanan dalam hal ini yang paling tinggi, maka semakin kita berikhlas, semakin kita menyatu sama alam, boleh dibilang, semakin attraction juga jalan, kemudahan meluncur, happiness keluar. Dan saya kira sebagai orang Indonesia itu penting supaya kita nggak kedorong ke kehidupan yang mengejar materi. Ya, padahal waktu mengejar materi itu kalau kita memahami spiritual, materi itu lebih mudah kita dapat. Iya, betul, setuju Mas. Kalau spiritual gitu. Itu sendiri, mungkin sahabat jurnal Intan Indigo itu kan banyak versinya ya Mas. Spiritual sendiri, kalau Mas Nunuk sendiri pribadi itu menanggapinya spiritual itu apa sebenarnya? Bahasa ininya adalah keyakinan kita sama Tuhan sih sebenarnya. Nilai-nilai keimanan kita, nilai keyakinan yang kemudian menjadi rasa. Kemudian kalau kita sudah feel kita kalau lihat film tuh kalau feelingnya kita kayak Superman, itu spiritualnya dia, karena dia merasa Tuhan tuh maha besar, saya itu ya cahayanya yang artinya saya nggak kecil-kecil amat nih gitu kan. Nah, ketika dia begitu, spirit itu masuk ke dalam badannya dia. Nah, spiritual itu adalah kekuatan di alam semesta, kekuatan Tuhan semuanya yang kemudian setiap orang perlu mengakses. Semakin dia tinggi gitu ya, nah kekuatan spiritualnya semakin bagus, dan kemudian nanti adabnya semakin baik dan pencapaiannya juga semakin mudah ya.
tentunya itu semua antara kita pribadi dengan lingkungan sekitar, bahkan semesta, itu kan akan terkoneksi ketika dalam diri ini ada muncul kesadaran. Benar nggak sih, Mas? Nah, untuk apa setiap orang ini menjalani kehidupannya kan pasti akan ada proses yang berbeda nih, Mas. Betul. Proses yang berbeda dengan cara yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan kesadaran di dalam diri kita sendiri itu gimana itu, Mas? Ya, secara gimananya itu seperti banyak jalan ke Roma istilahnya kan. Nah, kesadaran itu sendiri kuncinya menurut saya itu ada di rasa. Ya, jadi kita menyadari rasa kita. Yang disebut orang berjalan atau menjalani kehidupan dengan berbagai macam cara lewat jalanan yang lain-lain, mendaki gunung lewat jalur lain-lain, rasanya kan sama. Waktu mendaki itu apa capeknya, apanya, mungkin yang dilihat lain, yang didengar lain, tapi kalau mendaki itu lewat apa si rasa capeknya sama. Nanti pada titik tertentu dapat titik keindahan, rasa takjubnya sama. Nah, jadi apakah kita menyadari rasa kita di setiap titiknya itu, lalu dengan menyadari rasa, baru kita makin sadar. Karena rasa itu yang nanti juga hubungannya ke konektivitas kita dengan alam ya, dengan manusia, maupun tadi yang digambarkan di sini. Kalau nggak bisa ngelihat ya nggak apa-apa, mau percaya ya boleh, nggak percaya nggak apa-apa, tapi rasamu piye gitu kira-kira kan. Nanti setelah itu biar kita bisa connect. Jadi dirasa sih kalau kesadaran menurut saya. Iya, saya pribadi penasaran, Mas. Kok bisa terfikirkan dengan kegiatan Mas Nunuk sekarang sampai akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang ini hebat loh, Mas, karya-karyanya ini. Buku-bukunya ini yang mungkin harus anak muda sekarang baca buku ini agar sedikit terbuka hati dan pikirannya untuk jalan ke depannya. Nah, tentunya pasti akan ada sebelumnya Mas Nunuk yang dulu. Itu mungkin bisa di-share nggak sih, Mas Nunuk? Boleh. Itu kan untuk ada di titik ini pastinya ada proses dong, Mas. Kayaknya itu kan perjalanan tuh. Iya, perjalanan. Kita kayaknya sambil jalan-jalan enak. Boleh, Mas, monggo. Mau kemana, Mas? Ke sini. Oh, ke sini. Iya. Ya. Nah, jadi waktu itu mungkin saya mulai dari waktu saya masih milenial ya. Nah, jadi saya itu di New Zealand, Mbak. Tahun 85 sampai 90-an. Nah, waktu 85 86 itu kan seperti anak muda yang pada umumnya kita pun mencapai titik apa ya? Keresahan, kegalauan, masa depan kita gimana, jodoh dan lain sebagainya. Nah, kemudian intinya saya terpuruk lah kalau bahasa sekarang apa sih anak-anak itu, ya kan? Ke down lah, ya down, depressed. Jadi pelajaran buat teman-teman semua. Saya sampai apa? Kalau mungkin saya harus secara klinis saya harus diperiksa sama dokter psikiater dan psikolog pada saat itu karena saya nggak bisa tidur, ya. Cuma saya berusaha untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Modal saya ya sholat gitu ya. Bangun tengah malam nanya sama Allah, sama Tuhan. Saya nanya, saya nggak bisa tidur tuh hampir setahun. Oh iya, Mas. Pokoknya nggak bisa tidur sampai otak saya bilang. Jadi saya ngerasa split, kepala saya keluar. Lalu dia bilang sama saya, capek sama lo katanya. Kenapa? Saya bilang, nggak lo mikir terus, kata dia bilang kan. Lalu kamu mikir terus, lalu dia bilang, terus gimana? Nggak, gue mau pergi katanya. Nah, dia pergi. Nah, waktu dia pergi itu saya merasa bagian diri saya pecah, belah. Dan saya bilang, wah kalau dia pergi saya gimana nih ditinggalin. Maka saya kejar-kejar, Mbak. Nah, bayangin dong kalau orang ngejar-ngejar sesuatu yang nggak kelihatan sama orang, kelihatannya kayak apa saya. Nah, pada saat itu saya seperti itu, saking ininya. Jadi saya cuma bisa berdoa sama Allah, ya Allah gimana nih? Apa sih? Yang saya nggak minta disembuhkan atau apa, tapi ada ucapan saya yang saya ingat sampai sekarang, ya Allah, tolong jelaskan kepadaku, aku ini kenapa? Jadi ada pertanyaan, why? Ini apa nih? Bukan minta dihilangin atau minta disehatin. Disitulah saya merasa, kok saya mikirnya doanya kayak scientist gitu, mempelajari diri sendiri. Tolong kasih tahu dong, aku ini kenapa?
supaya aku bisa gimana. Nah dari situ kira-kira berapa minggu bulan kemudian satu peristiwa supranatural kali ya terjadi berupa kebetulan atau synchronicity. Jadi pada saat itu saya senangnya ke apa namanya, ke library ya. Nah di library itu sepi, saya lagi jalan. Karena saya senang sekali ke library itu, kan dulu belum ada internet. Jadi saya kalau kangen Indonesia tuh cari buku yang gede-gede tentang Indonesia, makanan. Di situ saya ngerasa bisa pulang gitu, kangen saya terobati. Nah sambil lagi saya jalan di situ, tiba-tiba ada buku yang jatuh. Dari rak yang tinggi saya tangkap, saya buka, saya masih ingat judulnya saya lupa, tapi penulisnya namanya Harold Bloomberg. Dan itu kagetnya saya begitu saya buka, loh ini yang aku rasakan kayak ini semua. Lalu dia ngejelasin secara sainsnya bagaimana. Nah dari situ saya ngolah. Beberapa hari kemudian saya duduk di depan kompor, lagi mau masak sore-sore. Saya taruh panci, saya duduk. Di situ saya hilang. Untuk pertama kali selama setahun rasanya, saya itu tidur dari jam 4 sore sampai besok jam 10 pagi. Duduk. Iya. Ya, biasanya nggak pernah tidur. Posisi duduk. Selama itu. Ya, rasanya itu kayak tidur di awan. Iya. Kayak dipeluk awan. Yang terlepas mungkin juga. Setelah itu saya bangun, saya bingung kok saya berhenti mikir, Mbak. Iya, yang saya, terlepas loh, itu tadi. Iya. Kemana pikiran yang kemarin gitu kan, nyarinya malah, loh kok nggak ada pikiran. Nah disitulah saya menemukan rasa yang luar biasa tenang, setenang-tenangnya sampai saya ngerasa, ya Allah mungkin ini ya rasa yang dicari oleh banyak orang. Lalu saya bilang, wow ini mahal sekali rasa ini. Ya Allah kalau memang ini yang dicari sama manusia, tolong tuntun aku untuk bisa menjelaskannya. Bagaimana bisa mendapatkan rasa ini. Itulah perjalanan hidup saya sampai sekarang adalah untuk mengungkapkan atau menyampaikan gimana untuk sampai ke rasa itu. Yang akhirnya saya tulis di buku Quantum Ikhlas. Saat semuanya terlepas dan sampai di titik di mana Mas Nuno ngerasa tenang, titik yang paling tenang, itu malah bingung ya Mas? Iya. Yang tadinya kepikiran, kan. Sekarang kok nggak mikir. Iya, malah justru nyari-nyari ya Mas, kemana rasa itu gitu kan. Dan kemudian kemudahan sih yang muncul, mulai yang namanya miracles muncul, yaitu mikir cuma sedikit atau niat cuma sekelumit gitu, kejadian. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu yang menyertai. Jadi nggak berapa lama setelah zaman itu atau masa itu, saya turun ke ke downtown ya, di Queen Street. Lalu malamnya sebelum itu saya pengen banget pulang, pengen ke Indonesia tapi pengen ke Bali, tapi nggak punya temen, nggak ada internet, nggak tahu pokoknya ke Bali itu apa gimana, kan udah 5 tahun pergi gitu kan. Gimana caranya, tiba-tiba pas di jalan itu istilahnya amprokan sama orang, gondrong kayak orang Indian gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol singkat, dia bilang udah lo ke rumah gua aja katanya. Kayak bule gitu sama istrinya gitu kan. Nah begitu dia malam saya ke sana, saya ngobrol-ngobrol terus dia bilang, lo anak Indonesia ya katanya. Saya bilang, Mas orang Indonesia, saya pikir orang Indian, saya bilang kan. Dia bilang, dia nanya, kamu ngapain di sini? Sekolah, saya bilang. Udah kelar kan? Ya udah hampir kelar Mas. Terus dia tanya, mau nggak lo ikut gue? Nah saya tanya kemana Mas? Dia bilang Bali. Gue baru kemarin pengen ke Bali, sekarang lu ajakin ke Bali. Jadi gue bilang, akhirnya di situ saya memahami betapa mudah untuk mencapai tujuan yang nggak mungkin. Nah hal-hal sebegitulah yang saya pelajari, gimana untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah. Ternyata itu paket ya, paket dalam rasa tadi, keikhlasan tadi, atau spiritualitas tadi itu sepaket gitu, bahwa hidupnya itu lega dan kemudian segala sesuatu itu menjadi mudah dan semua terjadi lebih cepat. Gitu. Itu yang, dan itu juga yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman atau pembaca itu, karena saya sedih
kok mau happy aja susah banget. Iya. Itu kesedihan saya. Mau nyampe ini kok kamu susah banget. Jadi saya tuh sedihnya ngelihat orang sedih. Nah, untuk gimana cara nolongnya, gimana supaya dia bisa mendapat apa yang dia inginkan dengan lebih simpel. Ya, gimana caranya? Berserah. Iya. Nah, dengan ikhlas itu tadi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya. Iya. Jadi kayak saya dengerin Mas Nuno cerita itu kayak terbayang gitu loh Mas, kejadian itu kayak yang itu prosesnya bisa dibilang ya kayak seperti doa Mas Nuno langsung diaminin ya. Kayak ada satu fase di mana semua beban, pikiran, dan dilema saat itu terlepas begitu saja, diaminkan semesta, disambut semesta, semua rasa itu diambil dan ketenangan yang didapat. Itu yang aku rasain. Iya, betul. Dan langsung itu titik awal. Titik awal di mana bisa dibilang kebangkitan secara spiritual mungkin ya itu hanya sebutan ya Mas. Dan itu titik awal, makin kesini itu kayak prosesnya itu tuh kayak udah diarahkan, jalannya Mas Nuno udah ada yang menuntun, rasanya seperti itu Mas. Betul. Dan karena saya itu mungkin buat teman-teman di Jurnal Intan Indigo kan sudah katakan banyak ya mempelajari ini. Saya nggak belajar ini semua, saya nggak belajar, saya nggak punya guru, saya ya gitu. Jadi guru saya itu alam, kehidupan, teman, anak atau tukang parkir. Ini saya baca semua pengalaman dan saya sarikan, dan kemudian supaya semua pola ya, yang mungkin yang saya lebih belajarin itu polanya. Bukan gimana sih caranya, caranya terserahmu, tapi polanya itu ketemu. Kalau kamu di sini, kamu pakai cara ini yang cocok, yang apa. Nah itu mungkin kita bisa diskusi banyak di situ tentang supaya kita nggak bingung, kebanyakan belajar macam-macam. Misalnya bagus sih belajar, cuma saya mau nyampein apa yang saya dilihat juga sama Mbak Intan. Saya lebih mencari pola, ya. Kayak kalau orang naik turun, saya nggak terlalu bahas naik turunnya. Saya cuma nyari ini naiknya ke atas gitu, naik turunnya ke atas atau naik turun ke bawah nih. Karena saya lagi naik, saya lagi turun, siapa tahu lagi gini kan sama aja atau gini. Nah saya ngelihat gitunya, kemudian kita pahami. Oke, kalau gitu saya harus gini, kalau gini saya harus gimana. Seputar itu Mbak. Sama Mas Nuno, setuju. Setuju. Karena saya pun juga ada di titik ini juga tidak ada guru sama sekali. Sama dengan Mas Nuno, belajar dari pengalaman, belajar dengan semesta, dan akhirnya mengerti dan ikhlas menjalani. Pengalaman. Jadi pengalaman itu kata dasarnya alam. Ya, jadi bagaimana kita mengalami hidup kita, mengolahnya dengan 100% gitu. Kalau menderita itu jangan diresist, kira-kira ikhlas, hadapin, nangis, bombay nggak apa-apa. Happy juga, jangan takut. Aduh nanti gue nggak happy lagi, gitu kan? Udah jalanin aja. Nah kita jalan di tengahnya, nanti insya Allah alam akan mengiringi lah, ya. Dan memang perjalanannya jadi saya seperti mempelajari kelebihan atau keunggulan orang Indonesia, jatuhnya dengan ini. Maksudnya spiritnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada 3 poin lah. Ada sainsnya harus ada, ya. Yang kedua kultur, ya. Dan yang ketiga adalah tentang value-nya, ya. Jadi selalu ada sains, kultur, sama spirituality-nya, gitu. Nah, spirituality dalam hal ini ketuhanan yang Maha Esa kita udah nggak bisa ditawar, karena kita emang orang Indonesia itu demen banget, bukan demen, emang kita tuh deket banget sama Tuhan, sama nilai ketuhanan. Nah, kedua sainsnya kita zaman sains, ya, dan kultur seperti ini, makanya saya ini scientific ini kan, sebenarnya di dalamnya ada kultur tinggi, tapi sainsnya juga tinggi. Yuk kita pelajari itu kan, untuk kita artikulasikan di zaman sekarang. Ya. Jadi saya justru mau nanya sama Mbak Intan, gimana ya, karena dulu tadi kan saya ceritain pada saat saya seperti itu tuh ngomongin yang beginian ini tabu Mbak. Jadi saya pulang ke sini itu keluarga sendiri bingung, lu ngapain sih diem di pojokan apa?
Oke. Ini zaman sekarang kan namanya meditasi. Iya. Dulu meditasi itu dianggap apaan sih lu gitu-gituan kan gitu. Iya. Jadi kita bawainnya gimana? Nggak kayak sekarang gitu kan. Ngomongin segala macam yang tentang hal ini lebih terbuka. Saya justru mau tanya gimana nih kondisi apa namanya di luar sana, minat ya anak muda terutama tentang hal-hal seperti ini. Kalau saya sendiri sih Mas, itu salah satu alasan saya kenapa saya menjalani konten jurnal Intan Indigo, karena memang untuk mengajak anak-anak zaman sekarang yang seusia saya, bahkan di bawah saya, yang ayo dong tidak hanya berpikiran, mungkin bisa dibilang kasarannya sempit ya Mas, hanya mengenal itu-itu saja, tapi ayo kita coba keluar dari zona aman dan nyaman dan mencoba untuk lebih bijak lagi, terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk mengenal mengenal semesta. Dan semesta itu kan komplit ya Mas, sudah ngasihnya komplit, termasuk juga situs-situs, peninggalan leluhur, yang semuanya itu nggak bisa kita hindari kalau semuanya itu memang awal mulanya ada di Nusantara ini dengan adanya kita. Nah itu salah satu alasan saya Mas. Terus minatnya gimana sekarang kelihatannya? Kalau untuk sekarang sih lebih terbuka Mas. Alhamdulillah banyak orang yang berminat, tergantung ngemasnya gimana Mas. Iya. Ya betul Mbak, karena kita lihat di sini ya, ini kan candi masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi sebelum kita karena gini, untuk kita mempelajari Candi Songo ini aja, ini biayanya itu jutaan dolar menurut saya. Betul. Ya, masalahnya kita udah mampu belum? Bikin satu tim untuk menggali, bukan menggali ngebongkar ya, menyerap semua yang ada di dalam Candi Songo ini. Seperti Borobudur kan jutaan dolar gitu kan, sampai ke situ. Kenapa? Ini kan peninggalan kita. Kalau nggak kita yang ngurus, kemudian kita ekstrak nilainya, nanti ada yang bangsa lain yang mengekstrak dari sini, ya. Karena kalau di sini nanti kita mungkin bisa bicara siapa, apa yang ada di sini, gitu kan? Kalau apa dan siapa dan story-nya itu dipahamin atau disenengin sama orang sana gimana? Terus dibikin film, filmnya lain, nggak judul ini, tapi isinya ini. Nah, kita yang punya cerita ini nggak ngapa-ngapain. Itu sih saya. Jadi kan setiap tempat, nah kayak ini udah ada kabut kan, ada nilai ekologis, ya kan, nilai filosofis, lalu nilai ekonomisnya udah ada juga, ya kan. Nah, nilai-nilai itu yang harus kita dekati dengan yang akan kita miliki kalau kita mempelajari hal-hal yang kita bicarakan ini, ya. Kita akan anggap ini nilai banget gitu ya, enggak seperti ini sekedar batu, dulu pernah ada ini, enggak gitu, ini keren. Dan kalau ini Disney gitu yang masuk ke sini, ini jadi film yang jutaan dolar gitu. Maksud saya itu kalau kita sama-sama bisa menggali itu, mengkolaborasikan itu dengan anak-anak muda yang lain, itu bakal keren banget Indonesia. Setuju Mas, karena memang dari zaman dulunya itu pola, ngomong lagi pola ya Mas, polanya itu sama, jadi itu juga terulang sampai sekarang itu di setiap tempat Mas. Selama saya napak tilas mau di candi ataupun di peninggalan yang lainnya, itu polanya selalu sama. Gitu. Dan itu pola itu yang diinginkan. Ini kita masuk ngomongin leluhur, dengan disambut kabut makin turun ya Mas. Makin samar nih. Makin samar aja gitu. Dan itu yang diinginkan leluhur untuk seperti kita walaupun beda generasi ya Mas, tapi itu sama saja, kita harus bergandengan tangan, mengajak ataupun merangkul dari semua kalangan untuk bisa mewujudkan keinginan leluhur ataupun sepuh di Nusantara Mas. Tidak hanya di Jawa kan? Ya, Mas, betul. Gitu panjang tuh ceritanya. Di Nusantara untuk sama-sama ayo mewujudkan tanah yang seperti dulu lagi. Yang murni, yang bersih gitu Mas. Bersih itu kan luas ya Mas. Yang juga orang-orangnya yang menjalani itu tapi dengan rasa. Balik lagi ke rasa, dengan rasa, dengan
kesadaran dengan ikhlas, jadi nggak ada keterpaksaan untuk menjalani itu. Betul. Gitu Mas. Ya, ya kita sih siap. Mbak Intan juga siap kan? Siap Mas, insya Nah, Allah. pada siap nggak nih jurnal Intan Indigo nih? Iya, iya betul Mas. Nah jadi Mas Nuno, ini kayak pergantian waktu juga ya Mas? Oke, ya. Jadi kayak yang leluhur di sini, sepuhnya yang di sini itu seperti sudah mengenal kita karena sering ada di sini ya Mas. Oh gitu, oke. Dikenal dan kayak yang sangat-sangat bahagia Oke. kalau kita sama-sama menyelaraskan energi untuk bisa berbagi dengan penonton sahabat jurnal Intan Indigo tentang ya tempat-tempat seperti ini, kayak pesan-pesan sepuh itu seperti apa untuk orang lain kayak gitu. Nah mungkin Mas Nuno perjalanan spiritual nggak cuman di Candi Songo itu mungkin ada yang masih terngiang, yang paling membekas itu di mana itu Mas? Panjang itu satu episode. Banyak sih, tapi paling enggak yang kayak baru saya pulang dari Makassar kemarin. Di sana di makam Sultan Hasanuddin ya, makam Sultan Hasanuddin, bahkan saya nggak tahu makamnya, saya connect dulu dengan spiritnya gitu kan, tanpa saya cari-cari, tapi mungkin gimana ya, saya itu kalau jalan kemana-mana itu kayak disapa dan kemudian dititipin pesen, kira-kira bahasanya gitu. Jadi saya kalau ini dari siapa ya gitu, saya nyari-nyari dulu. Ini siapa di sini nih siapa kan? Kalau Jogja dan sekitarnya saya ya relatif hafal, tapi misalnya kalau di tempat lain, tunggu ini siapa dari mana? Akhirnya saya tahu misalnya dengan Sultan Hasanuddin gitu ya. Jadi kita banyak ketemu dengan banyak interaksi yang disebut supranatural, tapi buat saya kejadian, saya bisa ceritain ya kejadian sedikit ya, nggak kepanjangan nih. Dengan senang hati. Nggak kepanjangan. Insya Allah. Nah, jadi kita ambil satu segmen aja yang signifikan buat saya. Saya kan ngajar kemana-mana, dan pada satu malam lagi istirahat, saya ngobrol di atas pantai, di atas deck gitu, ngelihat indah sekali di Makassar itu ya, Pantai Losari, bersih semuanya gitu. Lalu saya mikir kok sedikit anak muda yang di pantai, gitu kan. Nah itu tiba-tiba malam itu saya di atas, saya ngopi, saya ngobrol sama teman orang sana, saya bilang, Pak ini saya rasanya nggak srek nih. Saya tinggal di sini, tempatnya indah sekali, ikan baronang tuh di pinggir pantai gitu, cantik. Tapi saya nggak ngelihat anak muda waktu itu. Mana anak mudanya nggak main di pantai ya. Waktu itu di sana rasa itu yang muncul. Lalu tiba-tiba saya ngomong sendiri aja, Pak ini mohon maaf, ini bukan saya yang ngomong, ini Sultan Hasanuddin. Dan saya nggak pernah bermaksud apa-apa, hanya mengucapkan gitu. Lalu saya bilang ini Sultan Hasanuddin, saya begini. Saya sendiri sambil gitu, ngapain sih gue gitu kan. Nah besoknya saya lagi ngajar, lalu kawan itu datang. Pas di break dia bilang, Mas dipanggil. Saya bilang, wah ini panggilannya lain nih kan. Jadi kelas saya tinggal, biar jalan sendiri, saya tetap jalan. Nah waktu jalan itu saya dibawa ke makam. Ya, banyak kejadian-kejadian yang lain, tapi waktu saya ke makam, mobil saya nggak tahu makamnya, mobil saya datang, itu tiba-tiba ada orang datang, kakek-kakek, lari-lari kayak deketin mobil. Saya tanya, Bang, ini siapa Bang? Dia bilang, nggak tahu ini siapa, katanya kan. Lalu dia bilang, terus tapi saya belum buka pintu sama orang itu dibuka. Anak muda keluar kamu, katanya. Ih, siapa nih Bang, kok saya dimarahin? Kamu kemana aja, katanya. Dari tadi kamu ditungguin di sini. Ditunggu, iya, saya baru mau nebak itu. Ya kan? Iya. Saya kan nggak ngerti nih, ya. Jadi itulah alam tuh ya, teman-teman. Seperti itu, kamu ditungguin dari tadi, katanya. Beliau sama pasukannya, cepat masuk. Jadi saya masuk ke sana. Makam saya berdoa, dan setelah berdoa itu ada nenek-nenek datang lagi, anak muda katanya, kau lihat langit di atas, katanya. Begitu saya lihat langit biru, itu ada cincin besar gitu kan, awan, ya membentuk cincin. Nah nenek itu bilang, itulah kalau beliau lagi di sini, itu payungnya. Saya dikasih tahu neneknya.
Dan sebelum saya keluar, kakek tadi cuma bilang, laksanakan ya semua tugasmu. Lah nggak ngerti aku tugas apa gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Saya nggak ngelihat yang aneh-aneh, tapi mengalami hal-hal yang ini apa sih, ngomong apa, yang saya harus ikhlas gitu. Betul. Oh ya wes, ya Pak, apa nanti saya laksanakan, tapi sambil mikir apa yang harus saya kerjain kan. Nah, jadi setelah saya salaman seperti itu, kemudian saya keluar. Kan saya sering ke Makassar, itu kan beberapa tahun yang lalu. Nah, kemarin ini baru 2-3 minggu yang lalu saya ke Makassar lagi. Saya kembali ke situ, orang-orang di makam masih ingat sama saya, tapi saya jadi pengen tahu lebih lanjut. Saya bilang, kan dia kan yang jaga itu apa namanya, kuncennya udah dari turun-temurun. Saya baru cerita kejadian ini ke dia, anak muda nih sekarang dia. Oh yang ini bapak itu, ini udah meninggal katanya yang ini. Nah, saya cerita yang nenek itu. Nah, situ ada nenek itu, lalu dia bilang, nenek siapa ya? Saya bilang, udah ketebak, iya gitu ya, nenek lo kali gitu ya. Nah, jadi saya ketemu nenek siapa waktu itu. Nah, jadi Mbak Intan kan seneng nih kalau gini, ngerti kan. Nah, jadi itu teman-teman, kalau menurut saya itulah orang Indonesia, kita harus nyaman, biasa aja dan ikhlas kalau dunia kita tuh kayak gitu. Sebenarnya itu sih kalau saya jadi kuantum ikhlas, apa sih hubungannya dengan orang Indonesia? Orang Indonesia harus ikhlas jadi orang Indonesia yang punya ini dengan segala isinya dan punya Indonesia dengan segala kehebatannya. Saya kira itu sih pesannya. Gimana Mbak? Boleh nih saya sampaikan? Minta izin dulu, karena memang seperti yang tadi neneknya atau siapa yang bilang kalau Mas Nunu itu memang membawa tugas, gitu, ataupun membawa amanah bisa dibilang gitu, yang harus memang tugas ya harus dijalani, harus dijalani itu tadi dengan tanpa menawar lagi. Saya kira ada titik di situ yang nanti bisa dilanjut karena dari pengamatan dan dari apa namanya ya counseling atau mentoring atau apa, memang proses untuk ikhlas menjalani tugas itu yang mesti kita pahamin sama-sama dan kita jalanin sama-sama. Tapi itulah kita, dan saya senang Mbak Intan, terima kasih sekali ya. Dan ini kabut sudah semakin luar biasa menyambut. Artinya masih panjang cerita yang bisa kita sharing ya Mas ya. Masih, silakan. Nggak cukup satu video ya Mas. Nggak cukup ya? Oke. Kita tunggulah kesempatan berikutnya. Ya, saya juga terima kasih banyak untuk Mas Nunu sudah bersedia. Saya gangguin ini Mas, acaranya saya gangguin untuk ngobrol, sharing bareng. Tapi sebelum kita nutup, saya pengen minta Mas Nunu nih untuk penonton, untuk sahabat jurnal Intan Indigo, anak-anak muda kebanyakan, itu pesan apa, harapan apa yang Mas Nunu ingin sampaikan ke mereka terkait dengan Nusantara, terkait dengan rasa dan kesadaran. Ya, jadi teman-teman jurnal Intan Indigo, saya cuma mau nyampein ya, Anda itu hebat banget. Kita semua sebagai orang Indonesia itu hebat banget. Cuma mungkin kadang-kadang ini analogi ya. Kadang-kadang kita ngerasa gini, analoginya itu kalau ada anak yang kelamaan keluar dari rumah, lalu dia tersesat, lalu bertahun-tahun lupa sama rumahnya. Pas dikasih tahu rumah kamu tuh gede banget, dia nggak percaya karena dia sudah lama hidup di tempat yang nggak seperti itu. Nah, saya ngerasa kita udah harus balik lagi ke rumah kita yang keren, yang semuanya udah tersedia dan ikhlas menjadi anak Indonesia. Senang menjalani kehidupannya, happy, dan kemudian menghargai setiap apa yang ada di bumi ini. Karena ini kekayaan kita yang super kaya banget. Saya nggak bilang kaya itu bentuknya nikel, emas, enggak. Kekayaan kita itu ada di kesadaran kita. Ya, dan kesadaran kita itu yang akan memunculkan apapun kekayaan Nusantara yang harus muncul. Ya, karena yang ditunggu adalah kesadaran kita. Ya, dan kita harus bisa merasakan itu. Ya, dan kemudian kita membagi rasa itu kemana-mana. Dan ketemu dengan semua yang satu rasa, satu frekuensi. Kalau sudah satu rasa, satu frekuensi, makin ketemu, insya Allah kita akan membangun Indonesia ini
menjadi seperti apa yang memang sudah pernah dulu dibangun dan diimpikan juga untuk kita bangun lagi ke depan, yaitu Indonesia yang bisa memimpin dunia dengan orang-orang yang ikhlas, yang happy, yang apa adanya. Saya kira itu kali. Betul. Itu udah mewakili apa yang selama ini ingin saya sampaikan ke sahabat jurnalis. Alhamdulillah. Betul. Dan semua itu nggak ada yang kebetulan ya Mas. Seperti saya dipertemukan dengan Mas Nyono, hingga adanya saat ini di titik ini di Candi Songo, istimewa loh Mas. Bisa ngobrol begini. Dan semoga lain waktu kayaknya wajib, bukan semoga lagi. Wajib bisa diputuskan ya? Iya, diputuskan langsung. Sering-sering sharing seperti ini, berbagi untuk sahabat jurnal Intan Indigo ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mbak Intan, Matur nuwun. Terima kasih sahabat jurnal Intan Indigo, ikutin terus jurnal Intan Indigo, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa yang belum membaca buku Kuantum Ikhlas dari Mas Dono segera dibeli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.